والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Dewi Bulan lahir dalam tradisi Islam yang kental, hidup penuh misi. Tapi seiring waktu hatinya bergetar, rasa ingin tahu dunia membuat dia bertanya. Kepala penuh ide, ajaran dari luar dia bertemu banyak teman baru, pandangan yang lebih terbaru. Dewi Bulan, dia angkat suara, keluarga terkejut, marah tak terduga. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Masyarakat mulai menatap dengan curiga. Dulu dia dihormati, kini dia tersisilah. Merasa sendirian tapi semangat tak sirna. Perjuangan untuk kebenaran, hatinya terus terang riang. Dewi Bulan jadi simbol bagi yang merindukan kebebasan. Bagi yang lain dia penista dalam pandangan. Dalam gelap dan terang sang Dewi pun terus melangkah. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Kisahnya mengajarkan hak untuk memilih. Setiap langkahnya jadi suara yang bersih. Jalan penuh rintangan tapi takkan berhenti. Dewi Bulan dia takkan pernah terhenti. Kisahnya mengajarkan hak untuk memilih. Setiap langkahnya jadi suara yang bersih. Jalan penuh rintangan tapi takkan berhenti. Dewi Bulan dia takkan pernah terhenti. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Ujung-ujungnya pasti tawuran. Nah, teman-teman yang di TikTok bisa lihat komentar dari seorang penganut ajaran Gua Hiro yang ngajakin tawuran. Tawuran yuk yang menghina Islam. Tapi kita nggak pernah ngajakin tawuran buat mereka yang menghina Kristen tuh. Bahkan kita mendoakan supaya mereka dijamah oleh Tuhan Yesus, dijamah oleh Roh Kudus, dipilih oleh Tuhan menjadi pengikutnya. Bentar lagi kamu log out dari Islam. Ya, tapi jangan cuma log out dari Islam aja ya. Cepet-cepet cari Yesus. Supaya
supaya kamu tidak binasa. Karena tanpa Yesus Kristus, tanpa keselamatan dari Tuhan Yesus, kamu akan binasa forever and forever. Jadi ini akan terus saya perlihatkan nih yang ngajakin tawuran. Kita bisa lihat kualitas umat-umat dari ajaran IQ ngesot. Yuk teman-teman, saya akan share. Tadi kita udah doa ya teman-teman di YouTube ya. Sorry teman-teman di YouTube tadi nggak sempat dengar doanya, tapi kita udah doa tadi. Nah di YouTube saya akan share materinya Islamic Sahadah. Ya, minggu lalu Pak Cakra yang membantu mengulas sedikit mengenai syahadah. Betapa syahadah itu adalah kesaksian yang palsu. Dan kita juga sudah membahas ya, kenapa orang yang sudah mati dijadikan syahadah. Bagaimana orang yang sudah mati kok tetap menjadi utusannya si Allah. Ya. Sebenarnya utusan si Allah itu ya ini seperti si kucing-kucing ini nih, dakwah kucing gitu ya. Ini utusan si Allah. Ya, jadi kita bisa kelihatan mental dari utusannya si Allah seperti si dakwah kucing ini. Mentalnya doyannya tawuran. Ya, jadi ini salah satu ini orang ini adalah perwakilan dari Allah. Kalau Anda perhatikan komen-komen di TikTok yang nyerang-nyerang kekristenan, yang ngancem-ngancem orang Kristen, yang ngancem-ngancem Oten, bukan cuma ngancem Oten doang, ntar dilapor-laporin, itu adalah perwakilan, itu adalah rasulnya si Allah yang sebenarnya karena mereka masih hidup. Jadi yang seharusnya menjadi rasul, yang seharusnya menjadi wakil dari Tuhan, seharusnya yang masih hidup. Lah ini udah mati, apa yang bisa diwakilkan oleh si Muhammad yang sudah jadi fosil, yang sudah jadi debu. Kita ngopi dulu ya, jangan terlalu serius. Kalau sama Dewi Bulan jangan terlalu serius. Ayo teman-teman, dibagikan ini live TikToknya supaya saya dilaporkan kembali ke Bereskrim. Bagikan live TikTok ini supaya saya dilaporkan kembali ke Polda Metro Jaya, DKI Jakarta, Polda Medan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Barat, pojokan kiri, pojokan kanan, laporin. Gue paling demen kalau dilaporin. Kalau perlu laporin saya ke Pak Prabowo. Ya, gimana? Nah, laporkan saya ke Pak Prabowo. Kalau Anda bisa melaporkan saya. Dulu saya minta tolong laporkan saya ke Pak Jokowi, tapi karena Pak Jokowi sudah lengser, sekarang diganti Pak Prabowo, saya minta tolong laporkan saya ke Pak Prabowo. Ya. Pak, itu ada yang menghina Rasulullah. Masa Rasulullah dikatakan sudah mati? Benar nggak sih Rasulullah itu sudah mati? Kalau gue sih sebenarnya iya, enggak. Karena memang tidak ada saksi kalau dia pernah hidup. Kecuali dongeng. Nah. Oke, saatnya kebenaran terungkap. Kita lihat ya teman-teman ya. Syahadat yang juga berarti mengakui orang yang sudah meninggal sebagai utusan Allah. Karena tetap Anda mengatakan asyhadu wa asyhadu Muhammadan Rasulullah. Anda mengakui orang yang sudah mati sebagai utusan Allah. Kalau gitu syahadatnya Anda ganti.
wa asyhadu anna almarhum Muhammad Rasulullah. Gimana? Eh, Atau Anda ganti wa asyhadu anna Muhammad innanillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh, ganti. Masa iya orang udah mati masih jadi utusannya Allah? Perhatikan bahwa dalam kesaksian iman, umat Islam tidak mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah karena Muhammadan Rasulullah, tetapi bahwa ia adalah is ada itu ada kata is ya. Is itu sebagai the ya, seorang yang utama sebagai utusannya Allah ya. Karena ini kan terjemahan dari bahasa Inggris ya, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin pengertiannya sedikit berbeda ya teman-teman ya. Buat yang melihat di layar YouTube ya. Meskipun frasa bahasa Arab Muhammad dan Rasulullah tidak memiliki kata kerja, namun terdapat kata is yang tersirat dalam konstruksinya yang menjelaskan mengapa umat Islam menerjemahkannya sebagai adalah. Ya, adalah itu kan that, tapi ini adalah is. Is adalah tokoh ya. Namun bagaimana mungkin seorang yang sudah mati masih bisa menjadi utusan Allah. Nah, ini yang saya tekankan. Padahal dia sudah berada di dalam kubur dan tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa membahayakan kepada siapapun. Masalahnya gini ya, yang membahayakan itu ajarannya. Makanya saya gamparin terus ajarannya. Saya bongkar terus ajarannya, kebusukannya. Dan bukan cuma saya saja yang membongkar kebusukan ajaran Muhammad ini. Kedis TV ngebongkar kebloonan ajaran ini. Ketidakmasuk akalan, kejahatan ajaran ini. Sofiatul juga membongkar. Siapa? Saifuddin Ibrahim, sang penggugat juga membongkar, dan semua teman-teman yang ada di TikTok yang bersatu dalam membongkar ajaran yang tidak berguna ini yang asalnya dari Muhammad bin Goahiro. Benar ya? Saya tekankan lagi. Saya mau record ini ya. Saya mau record untuk diri saya sendiri. Bagaimana mungkin Muhammad, seorang yang sudah mati, masih bisa menjadi utusan Allah? Padahal Muhammad sudah ada di kuburan, sudah busuk, sudah jadi fosil, dan tidak bisa memberi manfaat apapun bagi manusia yang hidup, dan tidak bisa membahayakan siapapun. Tetapi yang berbahaya adalah ajaran yang ditinggalkan Muhammad ini. Dan ini yang harus kita bongkar dan kita bereskan. Amin teman-teman. Amin. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Mari kita bandingkan dengan pernyataan Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Ini Yesus yang ngomong ya. Dan Yesus masih hidup. Yesus masih hidup. Yesus pernah mati, dia bangkit dari kematian. Kalau kata si Uclim gini, ya udah dengan seizin Allah. Lalu kenapa Muhammad nggak diizinkan untuk bangkit dari kematian? Itu artinya Muhammad nggak penting.
Saking pentingnya Isa Al-Masih, saking pentingnya Yesus, makanya dibangkitkan kembali. Kalau Muhammad nggak penting. Jadi sebenarnya nabi yang terakhir adalah Yesus Kristus, bukan Muhammad. Karena Muhammad mati nggak bangkit-bangkit. Yang bangkit kembali adalah Yesus Kristus. Bukan cuma bangkit, naik ke surga disaksikan. Berapa orang? Hampir 500 orang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Dan jangan sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan kepada Tuhan kepada Anda. Jangan sia-siakan. Jangan jual murah karena perempuan, karena farjaha, karena title, karena mau dipenjara lalu kalian menjual keselamatan tersebut. Jangan. Oke, ini Yesus yang ngomong ya. Ini ada di Yohanes 14 ya, 1-4. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim. Saya bukakan, nggak usah deh. Percayalah juga kepadaku. Yesus yang ngomong. Ya. 2, di rumah Bapakku, ini ayat yang keduanya, dari Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bahkan Yesus menjanjikan tempat tinggal buat kita nanti yang sudah nggak di bumi lagi. Katanya di rumah Bapakku, di rumah Bapakku tuh banyak tempat tinggal untuk kita, untuk Anda yang setia kepada Tuhan sampai kita meninggalkan dunia ini. Kok ketawa sih? Jangan ketawa dong. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu bahwa, ini Yesus yang ngomong ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita kalau kita mati. Ya, bukannya nanti malah ditanya-tanyain, "Man robuka?" Siapa robmu? Gak ada. Kita tidak ada ajal menjemput, itu tidak ada. Kita tidak ada itu Israel mencabut nyawa, tidak ada. Ketakutan dalam kematian atau ketakutan akan mati itu hanya ada pada orang yang di luar Yesus Kristus. Takut akan mati. Ada lagunya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu kalau di Islam. Sekujur tubuh menggigil, ketakutan akan kematian. Tetapi tidak di dalam orang-orang yang sudah ada dalam Yesus. Justru damai sukacita. Makanya kalau orang Kristen di dalam kekristenan, kalau ada yang mati, kalau ada yang meninggalkan dunia ini atau meninggal dunia, kita nggak tahlilan. Kita nggak tahlilan malah nyebut-nyebutin nama yang sudah mati. Kalau di Islam kan tahlilan. Tahlilan lalu menyebutkan nama orang-orang yang sudah mati. Muhammad disebutin, udah mati disebutin. Tetapi kalau di dalam kekristenan justru kita bersuka cita. Ayo kita mengenang kehidupan, mengenang bagaimana seseorang itu pernah hidup bersama kita. Ya, kita kenang, kita bersuka cita, kita nyanyi-nyanyi. Ya, meskipun pasti ada tangisan, karena kita pasti merindukan orang yang pernah hidup bersama kita.
Tapi kita tidak berduka cita selamanya. Kita bahkan bahagia. Dia sudah ada di rumah, di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Kita gilirannya kapan? Ya. Kita tidak ngebet-ngebet untuk kita tidak ngebet-ngebet untuk misalnya kalau di Islam itu kan ada jihad, ya. Kita menantikan surga yang isinya adalah 72 bidadari. Kalau memang kalian menanti-nantikan surga yang isinya 72 bidadari, yang senantiasa Anda memecahkan perawan istri-istri Anda, lalu kenapa Anda nggak mati sekarang? Kenapa Anda masih mau tua di muka bumi? Ya, kalau di kekristenan, kita bisa memberkati orang selama kita hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi memberkati orang. Jadi, selama kita hidup, kita harus bisa memberkati orang. Manfaatnya orang Kristen hidup berlama-lama agar bisa memberkati orang lain. Bahkan harus bisa memberkati musuh-musuh mereka agar mereka sadar. Ya. Itulah kekristenan. Ya, kita lanjutkan firman Tuhan tadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, di mana Yesus berada, kamu pun berada. Jadi di mana Yesus berada, kita juga akan berada di sana. Karena Yesus ada di surga, maka kita pun akan ada di sana. Kalau Yesus ada di sebelah kanan Bapa, maka kita pun ada di sana. Dimanapun Yesus berada, kita ada di sana. Sementara kalau di Islam, saya lupa suratnya ya, Quran saya ada di dapur. Sementara kalau di Islam tidak pernah dikatakan kalau Allah itu berada di surga. Kalau Allah itu ada di sisi di surga atau kalian akan berada di sisi di surga. Yang ada di sisi Allah adalah neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Saya lupa ayatnya tapi ada. Teman-teman bisa nanti mungkin mengikuti TikTok ya, saya akan bawakan ya. Nah, aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Ya. Kita tahu jalan keselamatan karena kita berada bersama Yesus. Kita tahu bagaimana jalan ke surga karena Yesus berasal dari surga dan sekarang sudah kembali ke surga. Kita tahu jalannya. Kita tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berkali-kali tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita sudah tahu jalan yang lurus. Kita sudah diberikan jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu hanya ada dalam Yesus Kristus, teman-teman. Teman-teman Islam, tolong pikirkan ini. 17 kali sehari. 5 waktu sholat Anda. 17 rakaat. Anda mengatakan begini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Seumur hidup Anda kalau kamu tidak keluar dari ajaran bodoh terus, ajaran bodoh itu, kamu tidak akan menemukan jalan yang lurus itu. Tetapi hanya ada di dalam Yesuslah jalan yang lurus itu. Karena dia katakan, Yesus sendiri yang mengatakan, di mana aku berada, kamu pun ada. Dan kamu sudah tahu jalan yang lurus itu. Kamu sudah tahu jalan yang lurus itu. Karena kemanapun aku pergi, engkau akan bersamaku. Itu kata Yesus. Ya, luar biasa kan?
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Ini ayat yang ke-6-nya ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan lurus itu, akulah jalan kebenaran itu, akulah jalan yang menghidupkan itu, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa, tidak seorang pun yang bisa ke surga kalau tidak melalui aku." Yesus berkata. Luar biasa Tuhan Yesus. Tidak seperti umat-umat Nabi Bloon ini yang bentar-bentar ngajakin tawuran yuk. Karena di dalam mereka tidak ada keselamatan. Karena mereka tidak memiliki keselamatan, makanya mereka di mana-mana cari gara-gara. Demennya tawuran, demennya bikin rusuh, demennya bikin ribut. Bentar-bentar Allahu Akbar, tiba-tiba duar. Tapi kalau di dalam Kristus, teman-teman, ini perbandingan yang mencolok. Di dalam Al-Fatihah mereka, di dalam sholat mereka minta terus, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan yang lurus itu, akulah kebenaran itu, akulah hidup kekal itu. Tapi kenapa mereka tidak mau datang kepada Yesus? Itu karena kesombongan mereka. Dan kesombongan ini adalah yang diturunkan oleh si iblis Goa Hiro. Ya. Teman-teman Islam, coba tolong dicamkan ini ya. Oke, halaman yang berikutnya. Ya. Jadi Anda bisa bandingkan dengan pernyataan Yesus ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kata Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Karena Tuhan Yesus akan naik ke surga. Murid-muridnya khawatir siapa yang akan mendampingi kami, siapa yang akan mengajari kami, siapa yang akan membimbing kami. Siapa yang akan melindungi kami? Siapa yang akan menolongi kami? Itu pernyataan dari murid-muridnya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan naik lagi ke surga. Tetapi Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir, aku akan memberikan kamu penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ingatlah, ingat ya teman-teman. Aku akan memberikan kamu penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Menyertakan selama-lamanya artinya tidak pernah mati, teman-teman. Pertanyaan saya, kalau di Islam, kalau di dalam Islam mereka mengatakan kalau Roh kebenaran itu adalah Muhammad. Sekarang pertanyaannya, apakah Muhammad sekarang mati atau hidup? Mampus Muhammad. Orang yang sudah mati tidak bisa menolong orang lain. Orang yang sudah mati tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Orang yang sudah mati tidak akan bisa membawa kamu ke jalan yang benar. Nggak bisa. Hanya yang hidup. Dan roh yang hidup itu adalah Roh Kudus. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ingat ya teman-teman ya. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tetapi banyak sekali umat-umat Nabi
kutuan ini ngomong begini ke saya, Dewi Bulan yatim, Dewi Bulan yatim. Ya, saya nggak perlu beli perkataan mereka karena Tuhan sendiri yang mengatakan Dia tidak akan meninggalkan saya sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Itu pernyataan langsung dari Tuhan Yesus yang membuat iman kekristenan saya semakin kuat. Jadi meskipun dengan Indomie berkardus-kardus, karena kan di sini Indomie mahal ya. Nah, teman-teman yang tinggal di US tahu sendiri, Indomie itu mahal di sini. Satu kardus itu mungkin bisa beli satu karung beras di Indonesia kali ya. Ya, meskipun berkardus-kardus Indomie dikirim ke saya tidak akan meninggalkan Yesus. Karena saya sudah menemukan keselamatan tersebut, karena saya sudah menemukan kedamaian itu. Kedamaian yang tidak akan pernah saya dapatkan di dalam Islam. Meskipun saya dijanjikan perjaka-perjaka yang ganteng-ganteng, yang anunya bisa ngaceng selama bertahun-tahun, apalah gitu kan, dikasih harta yang berlimpah-limpah seperti hartanya siapa itu yang orang paling kaya di Indonesia. Tetap tidak akan mengubah pendirian saya. Saya mau ikut Yesus saja. Ya. Saya sudah mengalami kepedihan, ketololan ketika mengikuti agama tolol. Tiba-tiba otak saya, IQ saya melonjak ketika saya mengikuti Tuhan Yesus. Luar biasa, karena kita memiliki pikiran Kristus, pikiran yang sangat tinggi, bukan lagi pikiran sebatas selangkangan saja. Kita lanjut ya. Umat Islam mengakui dan menyebut seseorang yang tidak menciptakan sesuatu pun di bumi dan tidak memiliki bagian di langit milik Allah sebagai rasul, sebagai utusan. Ini ada di surah 35 ayat 40 ya. Surah 35 ayat 40 itu apa sih? Ya, supaya tidak menjadikan fitnah ya teman-teman. Surah 35 ayat 40. Itu Al-Fatir. Ayat 40. Ya. Katakanlah, sudahkah kamu melihat sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah? Tunjukkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di bumi. Atau apakah mereka mempunyai bagian di langit, atau apakah kami telah memberikan kepada mereka kitab yang darinya mereka memperoleh keterangan yang nyata? Tidak, sebenar-benarnya orang yang zalim itu tidak menjanjikan kepada satu sama lain kecuali tipu daya. Ini Allah yang ngomong. Ya, Allah lah tipu daya, pembuat tipu daya yang paling hebat itu. Allah tidak punya manfaat di bumi kecuali kerusakan di bumi. Muhammad pun tidak ada manfaatnya di bumi kecuali perusakan perawan dan perusakan alam semesta. Sudah berapa banyak perawan yang dihancurkan oleh ajaran si Muhammad ini. Aduh teman-teman, kita nggak bisa ngitung deh. Sudah jutaan perawan mungkin, sudah jutaan anak kecil mungkin yang jadi korban si Rasulullah ini. Ya. Ini saya hide dulu ya. Umat Islam mengakui dan menyerukan seseorang yang tidak tahu di mana ia akan berakhir melalui takdir terakhirnya sendiri maupun takdir para pengikutnya. Ini di QS 46 ayat 8 dan 9. Muhammad sendiri nggak tahu dia mau kemana dan dia akan berada di mana. Boro-boro tahu, boro-boro dia bisa melindungi umatnya, dia sendiri nggak tahu dia akan ada di mana, teman-teman.
Ini ada Pak Sang. Ini Pak Sang beneran apa Pak Sang yang diserupakan nih? Asli dong. Asli. Abis kau ganti-ganti melulu sih PP-nya. Ya. Kali ini saya ditemani dengan Pak Sang. Pak Sang pasangannya Dewi Bulan. Bukan ya, pasangnya kita cuma partneran aja ya Pak ya. Betul itu. Kita nggak pasangan ya Pak ya, kita cuma partneran saja. Ya, karena Dewi Bulan nggak butuh pasangan. Temen-temen. Dolar, pasangannya dolar. Pasangannya dolar. Emangnya gue kawin sama dolar? Gitu ya. Nah, kalau Pak Sang penggugat, tolong dicarikan pasangan. Ayo siapa mau bantu carikan pasangan? Aduh. Ya. Gad, itu di surat mana ya Gad yang mengatakan kalau di sebelah Allah itu adalah neraka? Di sebelah Allah neraka. Di sisi Allah adalah neraka. Atau neraka lah di sisi Allah. Hah. Itu ada di Quran gue. Tapi Quran gue di dapur. Gue males ke dapur. Ya ada lah. Pokoknya itu ada ya di Quran. Nanti saya akan bongkar lagi di TikTok ya. Dan Allah pun mengatakan kalau nanti di hari kiamat dia akan sakit. Jadi bagaimana Anda bisa mengandalkan Tuhan yang nanti di hari penghakiman dia malah sakit? Ya. Kita lanjutkan tadi ya yang ayat surat 46, 8 dan 9 ya. Atau apakah mereka mengatakan dia yang mengada-ngadakannya? Katakanlah jika aku yang mengada-ngadakannya maka kamu sesekali tidak akan dapat menolongku dari Allah. Nah, ini Muhammad yang ngomong, ini Muhammad yang bermubahalah ya. Kalau dia nabi palsu, maka Allah tidak akan menolongnya. Ternyata benar kan teman-teman, dia mati diracun oleh wanita Yahudi yang dibantai keluarganya dan dilucuti dilucuti apa ya namanya hak kewanitaannya. Soalnya gue kalau ngomong takutnya terlalu sensitif ya. Diperper lah ya. Allah tidak bisa menolong dia. Bahkan Allah pun tidak bisa menolong dia ketika dia sekarat. Mati 3 hari sampai busuk, Allah sendiri pun tidak menolong. Ini membuktikan bahwa dialah si nabi palsu itu. Masalahnya teman-teman Islam pada nggak mau baca ke sini. Cuma hafalnya Al-Fatihah doang. Sampai Al-Fatihah doang. Ketika baca Alif Lam Mim, ditanya artinya apa Alif Lam Mim? Hanya Allah yang tahu. Alif Lam Ro, apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Pokoknya kalau kepepet, mereka pasti mengatakannya wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Ini sudah ada yang kesurupan, Gad. Katanya nenek peot. Sepeot-peotnya nenek, sepeot-peotnya gue masih peot emak lu kali ya. Sepeot-peotnya gue masih peot emak lu. Ya. Gini dibilang peot. Aduh, berarti gue nenek lincah dong ya, nenek yang segar bugar. Walaupun Ibu JB itu peot, itu tidak membuat Muhammad jadi benar. Bener. Bener. Gue ngopi dulu. Gue baru mau teriakan begitu. Sama aku juga ngopi ya.
Enak banget opini Allah. Meskipun gue sampai peot ya, tidak menjadikan Muhammad bangkit dari kubur. Ya. Tidak menjadikan Islam itu benar. Kagak ngaruh. Lu mau ngatain gue apapun, tetap Muhammad tidak bisa bangkit dari kubur. Kopi pagi ini enak sekali. Nah. Benar ya. Dapat ilmu saya dari ibu bahwasanya tai kucing tidak ada gunanya. Sama seperti Islam yang tidak ada gunanya. Malah bikin sakit. Ini saya kasih tahu teman-teman ya. Buat ibu-ibu yang lagi hamil atau yang akan hamil, jauhi Anda dari kucing. Ya. Jangan sampai Anda terkena kontaminasi kencing kucing, bulu kucing, apalagi kucing. Ya, karena itu akan merusak sel-sel janin dan bisa membuat anak Anda menjadi cacat ya. Nah, ini beneran loh teman-teman, ini sains, ini beneran ya. Jadi kotoran binatang dan kotoran manusia itu kan didaur ulang bermanfaat untuk perkebunan ya, tanaman, bahkan dijadikan sebagai energi ya, energi listrik. Di India, kotoran manusia itu dikumpulkan dan dibudidayakan menjadi sumber daya energi listrik. Ya. Di Saudi Arabia, mereka mengimpor itu kotoran-kotoran binatang seperti sapi, kuda, atau semua kotoran-kotoran binatang, kotoran-kotoran ternak itu diimpor ya ke Saudi Arabia. Entah itu Amerika juga mengekspor kotoran binatang ternak ke Saudi Arabia. Jadi sapi, kuda, bahkan manusia itu diekspor ke Saudi Arabia untuk menyuburkan tanahnya yang gurun. Makanya Anda perhatikan sekarang Saudi Arabia sudah banyak pohon-pohon kan? Itu karena yang kita ekspor ke Saudi Arabia. India juga sudah mulai mengekspor binatang ternaknya ke Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia adalah penerima ternak terbanyak di dunia. Kalau ditambah manusia lebih banyak lagi. Ya. Subur tanah gue. Subur, bener loh. Bener teman-teman ya. Di Amerika ada kita jual satu kantong plastik itu ya, jualan ayam untuk menyuburkan tanah, jualan sapi untuk menyuburkan tanah. Ya. Karena di Florida kan tanahnya tanah pasir, jadi tidak ada seperti sapi yang begitu-gitu ya, terutama yang ada di South. Saya kan tinggal di South Florida, itu tanahnya pasir teman-teman, berpasir banget. Makanya di sini perkebunan di South ini butuh yang namanya peternakan. Nah, negara yang ekspor paling tinggi, paling banyak binatang seluruh dunia adalah Arab Saudi. Kalian baru tahu kan? Baru tahu. Hal ini kan yang ditutup-tutupi supaya kalian tetap bohong. Tapi karena dunia internet inilah, karena YouTube, karena TikTok, ya, kalian jadi tahu
Ternyata tanah yang Anda pijak ketika Anda berhaji sebenarnya tanah penuh dengan binatang. Ya, yang terakhir adalah bagaimana perkembangan syahadat. Nah, ini akan Gad lanjut dulu, Gad. Usama Dagdok nelpon. Putus. Agak, bentar. Udah kedengeran suara gue nggak sih? Dengar, dengar. Oh iya, ternyata dia salah pencet bat dial. Bat dial, tahu nggak bat dial? Kepencet. Ya teman-teman, minggu depan kita akan masuk ke dalam perkembangan syahadat. Nah, perkembangan syahadat ini dari mulai tahun 624 sampai 697. Ya. Ingat teman-teman. Dari mulai 624 sampai 697. Nabi matinya kapan? 632. Tetapi ternyata syahadat masih berkembang terus sampai 697. Nah, ini yang harus Anda pikirkan. Ya. Saya flip kamera dulu ya. Saya flip kamera supaya Anda bisa melihat. Ya. Ini materi yang akan kita bahas. Saya nggak janji minggu depan saya bisa, karena minggu depan kan saya ada di Eropa. Ya, bagaimana perkembangan syahadat? Ya, dari tahun 624 sampai 697. Sisi Nabi kan disinyalir matinya 632. Tetapi ternyata syahadatnya berkembang terus sampai 697. Nah, itu ya teman-teman. Senin saya nggak janji saya bisa bawakan materi atau tidak, karena Senin saya harus siap-siap meneliti packing saya untuk berangkat ke Eropa dan juga menyelesaikan semua order-order bisnis saya. Saya mau sapa-sapa dulu teman-teman. Teman-teman yang ada di TikTok, salam Adi Pamungkas, cuy namanya. Eson Tejet, susah amat sih namanya. King Daud, Naiswan, Saipur, Adrian, Sartika, Rizdi, Semesta, Lini Panggeri, dan juga teman-teman yang mungkin tidak saya sebutkan sebelumnya ya. Saya mau lihat sapa-sapa teman-teman saya yang ada di YouTube. Kapal api udah kayak ini aja sih. Udah kayak apa namanya? Kopi aja. Nah. Kapal api. Apakah Anda pengikut Paulus? Yang pasti Pak Willy Junior bukan pengikut Nabi Bego. Pak Willy saya belain ya, Bang Willy. Ya, Anda bukan pengikut Nabi Bego kan, Bang Willy kan? Yang pengikut Nabi Bego si kapal api kan? Pak Sang, apakah Anda pengikut Nabi Bego? Ya enggak dong, enak aja. Aduh, saya mau sapa teman-teman saya dulu ya. Pak Eliasa, salam. El Gibor, salam. Hadi Wijaya,
Yudhistira. Wah, keren nih namanya nih. Rain, salam. Cemilan Wirawiri. Ada sesi debat nggak, Bu? Ada ntar di TikTok. Ya, kalau di YouTube nggak ada. YouTube khusus tausiah saja. Ya. Salam Willy Junior. Tuh, Pak Tera nyuruh si El Gibor masuk ke Zoom. Ayo lo, ditagih lo. Ha? Dongeng koran, salam. Pak Agus, salam juga ya. Pak Rinus, Bro LS, salam. HV, salam, sehat. Ustazah selalu sehat walafiat. Pak Oke, salam. Siapa lagi di sini? Kat, ada yang kesurupan nih bilang gini. Channel Tai, Tai bermanfaat ya. Tak, kamu kan baru denger kan, Kang Balang, kalau Saudi Arabia itu mengimpor tai dari seluruh dunia. Nah, dengerin kau ya. Lucu ya, Islam-Islam ini memang lucu. Dia baru tahu ternyata Saudi Arabia, tempat di mana si Ka'bah berada, yang katanya di mana si Muhammad lahir, ternyata pengimpor tai dari seluruh dunia supaya bisa nanam korma. Aduh. Yesus berkata, Tuhan pencipta tak bisa dilihat. Pagan Romawi. Aduh, kamu ini ya, apapun perkataanmu tidak akan pernah menjadikan Muhammad bangkit dari kubur, dan tidak akan pernah bisa menjadikan kalau Islam itu agama tawuran. Islam biar bagaimanapun juga adalah agama yang doyannya tawuran. Ya, ingat ya. Tuhan manusia. Lah memang Tuhan manusia. Gimana sih kamu itu? Kang Balang. Ini lucu banget. Channel Tai mencret. Loh, yang mencret itu justru yang diimport oleh Saudi Arabia. Seluruh mencret di seluruh dunia itu diambil oleh Saudi Arabia supaya bisa nanam korma. Jadi korma-korma yang Anda nikmati dari Saudi Arabia, pupuknya adalah tai mencret. Ya, bener ya. Ya, ini lucu nih orang-orang ini nih. Aduh, Pak Oke, salam ya. Nah, katanya channel bau tai. Yang bau tai itu Saudi Arabia, karena Saudi Arabia pengimpor terbesar seluruh tai di seluruh dunia. Yang bau itu Arab Saudi, bukan channel ini. Emangnya channel ini bisa kecium baunya? Itu pantatmu kali yang belum cebok, makanya kecium bau tai. Pantat dia yang belum cebok dibilang channel gue yang bau tai. Aduh, ampun deh. Aduh, ampun. Faktanya makin banyak yang masuk Islam, walaupun Nenek Lampir, Dewi Bulan, gedabrus terus sampai bau tai mulutnya. Emangnya lu udah pernah nyium gua? Siapa bilang banyak yang masuk Islam? Tetap saja mayoritas itu non-Islam. Islam bentar lagi punah. Itu dinubuatkan oleh nabimu sendiri. Islam sebentar lagi punah. Punah karena internet. Punah karena teknologinya Yahudi. Jadi Islam dipunahkan oleh tangan-tangan Yahudi. Nggak perlu tangan-tangan Kristen yang ngotor-ngotorin. Cukup tangan-tangan Yahudi saja yang memusnahkan Islam. Ngata-ngatain
ngata-ngatain Oten. Tapi teknologi yang dipakai teknologinya Oten. Ya, bosnya Oten. Kalau udah tanggal tua nyari utangannya kemana? Ke bos Oten. Bos, ngutang beras dong. Bos, tanggal tua nih, ngutang dong bos. Bosnya Oten. Ya. Kalau tidak ada Oten, Islam merana. Gak ada yang dipinjemin, gak ada yang ditipu. Karena Oten itu gampang ditipu. Pakai takiyah. Iya Pak Agus, bener Pak Agus. Jangan kesurupan lah Uclim. Cukup yang kesurupan itu si Asulullah aja. Aku mau bersihin. Keluar naga. Awas lo, gue makan lo ya. Gak lo diem aja sih ah. Ya masa ngomongannya gue timpalin. Mami aja, biarin aja Mami yang ngomong. Ya ikutlah ngetawain si Ocong. Ya. Kalau mau gak usah ketawain dong, bego juga. Aduh. Salam Pak Nubuat. Sebenarnya paling gampang loh, paling enak loh ngecengin umat si Nabi bego gini. Paling gue bahagia banget Gat kalau udah bisa ngecengin umat-umat Nabi bego gini. Sumbunya pendek sama kayak titik nabinya kan. 1,5 senti. Makanya si Aisyah nggak pernah ngeliat titik Nabi karena saking pendeknya. Habis Islam gue bikin babak belur. Nabinya habis. Gue tabok-tabokin. Tak bisa berkata apa-apa lagi mereka Gat kecuali marah-marah dan mengutuki Dewi Bulan saja. Aduh. Ada lagi nih, namanya Dewi Bloon. Hai Dewi Bloon, katanya hai Dewi Bloon, gimana kabarnya masih dungu Kak? Yang dungu itu nabimu. Yang dungu itu nabimu, yang buta huruf, yang nggak pernah sekolah. Ya, nggak tahu ya kamu ya nabimu dungu ya. Dungu-dungunya saya masih dungu si Allahmu, yang milih nabi dungu. Gue demen yang beginian nih. Gue demen ngeliat si Uclim apa namanya? Terhibur. Nabi terbego adalah yang buta huruf. Bener Wak Haji. Wak Haji ini pinter. Pak Wahaji lagi bilang, Islam nggak sadar ya kalau nabinya goblok alias buta huruf. Pak, buta huruf itu bukan goblok, tapi tolol, Pak. Aduh. Emang kasihan ya. Kasihan tuh kalian. Aduh. Pagi-pagi, gue mau berangkat ke Eropa, gue jadi suka cita nih. Aduh. Oke, in 2 days, 2 hari lagi gue berangkat. Ya. Pagi-pagi gue berangkat. Jadi Selasa pagi-pagi gue berangkat. Ya. Nyampenya juga ntar pagi-pagi. Ke Indonesia dulu nggak? Mampir dulu. Indonesia ntar, Eropa dulu, baru Indonesia.
Jangan khawatir, nanti gue ada di Senayan, Gat. Ya, gue emang biasa apa namanya nginepnya di Senayan. Jadi ya, ntar kita ketemuan aja di Senayan. Ya, teman-teman di Indonesia, tolong dicatat ya. Dewi Bulan akan datang ke Indonesia. Nanti nginepnya di Senayan. Ayo, ya, silakan ya. Ya, saya bakalan ke Speaker Corner. Ya, pasti itu saya kunjungi Speaker Corner. Ya, saya ada jadwal debat dengan si Mansur dari Pakistan. Entah saya memberikan kesaksian saya atau saya debat dengan Mansur dari Pakistan. Lihat saja nanti schedule-nya gimana. Ya, nanti saya juga jalan-jalan ke tempat lain, ke Paris, ketemu dengan beberapa teman saya di Paris, juga ke Belgium, ketemu dengan beberapa teman, dan juga ke Belanda. Kalau ke Belanda, saya mungkin reunian dengan teman saya dulu yang sama-sama kerja dari Indonesia. Ya, reunian di Belanda. Keren ya, Dewi Bulan reuniannya di mana? Di Belanda. Aduh, keren ya. Oke deh teman-teman, terima kasih semuanya. Ini di YouTube, Gat, ada saking ngefansnya sama gue nih, ini orang kayaknya ngefans sama gue nih. Ya pakai PP-nya PP gue lagi monyongin si Allah. Oh, lagi gini, nih si Allah nih, ya. Ngefans banget sama gue sampai pakai foto gue buat PP-nya dia. Ini ngefans ya. Kamu ngefans sama saya ya, siapapun namamu ya. Ya. Saking ngefansnya sama saya. Cuma bisa body shaming doang. Body shaming, iya cuma bisa body shaming doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, cuma bisa body shaming doang. Astagfirullah, kok ada ya manusia seperti Muhammad Bego ini? Kau tanyakan itu pada nabimu, Muhammad kenapa kok bego sekali? Ya, teman-teman terima kasih yang ada di YouTube. Kita udahin dulu ya, kita lanjut di TikTok. Gat, lu buka komal nggak, Gat? Enggak. Lu nggak mau buka komal hari ini? Lagi males. Lagi males. Kemarin gue di komalnya si Bocan Deso, hilang 2 akun gue. Biasa, kalau gue udah mulai keras, ya kan udah mulai keras, hilang 2 akun gue. Bukannya hilang, tapi lagi di penjara 2 akun gue. Ya. Yuk teman-teman YouTube. Iya, ini akun TikTok ini gue mesti jaga nih si Mbak Eko USA karena ini akun utama. Jadi mungkin setelah ini gue akan nyangkut di komal lain pakai akunnya si Babu Bule atau babunya Bule. Apalah itu, pokoknya akun si Babu ya. Ya. Ini mau ketemu gak sama satu orang ini? Mana? Oh, si Immanuel, si mulut bocor itu. Buka kamera dulu, buka kamera. Gue suruh buka kamera dulu. Kalau nggak buka kamera, gue turunin. Ya, buka kamera. Buka kamera tuh. Buka kamera, buka kamera. Buka kamera, Immanuel. Buka kamera. Buka kamera. Buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Gue Tuhan di komal ini. Gue Tuhan di komal ini. Suruh buka kamera. Siapa lu? Gue Tuhan di komal ini. Lu tahu, gue Tuhan di komal ini. Gue berkuasa untuk mematikan lu di komal ini. Yuk teman-teman, kita lanjut ke komal lain ya. Itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Kita nyanyikan lagu dulu ya teman-teman ya. Kita nyanyikan lagu dulu, lagu yang aduhai. Tahu ya lagu yang aduhai itu ya. Bentar.
Lagunya Buka Sempak Cerot. Kita dengerin ya. Kita bersabul berdiri, kayak jarum sejak dini. Balasan santriwati cabani oleh kebiadaban bukan praktek bertukar lindis. Dan Allah berfirman, istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian itu semaumu dan kerjakanlah untuk diri kalian. Orang Yahudi berkata, kalian itu binatang, kalian binatang. Sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi, tiga kenikmatan Allah dari hebatnya itu. Mencium wanita, menyentuhnya dan memasukkan batang ke wajahnya. Sebelum berjemaah dengan Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan. Dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bila mulut wanita besar, maka wajahnya juga besar. Bila mulutnya kecil, wajahnya kecil juga sempit. Maka wajahnya juga tebal. Bila kedua bibirnya tipis, maka wajahnya tipis. Bila bibir bawahnya tipis, maka wajahnya kecil. Bila bibirnya merah, bila hidungnya mancung, hatinya tidak begitu berhasrat untuk berjihad. Bila dagunya panjang, maka wajahnya hanya marah dan sedikit bulunya. Bila tipis alisnya, maka wajahnya pedal. Bila wajahnya besar, maka matanya kecil atau wajahnya besar. Bila banyak lubang, maka besar juga wajahnya. Dan lebar mata sempit rahimnya. Bila botolnya kecil, maka besar wajahnya. Buka sempak cerot, segala puji bagi Allah. Jadikan air mani ini menjadi manusia. Buka sempak cerot. Judul lagunya adalah Buka Sempak Cerot. Jangan kejang-kejang ya teman-teman Islam ya. Nikmatin saja lagunya, enak kan? Hidungmu mancung berarti anumu kering ya. Aduh, hidung saya pesek jadi nggak bisa diatur, makanya murtad. Buat teman-teman yang hidungnya pesek, yang uclim-uclim, siap-siap nanti Anda murtad. Karena kebanyakan yang murtad-murtad itu, perempuan-perempuan yang murtad itu hidungnya pesek-pesek. Karena nggak bisa diatur. Kita dengerin lagi lagu yang lainnya kali ya. Bentar. Nah, kita dengerin lagu yang ini ya. Mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Janibna asai tanawa, janibi as
seru ya. Nah, yang ini kurang seru, mungkin kelakuan Mokondo aja kali ya. Ini kelakuan si O10 in your area. O10 in your area. Mokondo doyan bocil pedo predator ewe kelakuan nabinya Islam. Botol marah. Kejang kelakuan umatnya Nabi. Your area. Mokondo doyan bocil pedo predator ewe kelakuan nabinya Islam. Marah. Kejang kelakuan umatnya Nabi dan umatnya benar-benar orang gila. Your area. Your area. Bodoh dan emoji pada muka kodoh. Kejang kelakuan umatnya. Nabi dan umatnya benar-benar orang gila. Your area. Nabi orang gila. Nah, yang mengatakan kalau hidungnya pesek itu nggak bisa diatur, itu bukan saya ya. Tetapi kitab dari kalian sendiri yang namanya namanya Fathul Izar. Ya, biasanya orang yang nggak bisa diatur itu cepat murtad. Dulu nih saya juga waktu dikata-katain ya. Waktu dikatain gini, nanti murtad kamu, nanti kayak orang kafir kamu. Ya. Itu sebenarnya kan buat Islam sebuah penghinaan ya. Tetapi itu terjadi. Nah, makanya Ningsih Astuti yang ada di TikTok, kamu pasti akan murtad dalam nama Yesus. Kamu pasti akan keluar dari Islam dalam nama Yesus karena kamu kecewa dengan Islam. Karena kamu tidak bahagia dalam Islam. Karena kamu disakiti dalam Islam. Makanya soon or later kamu akan keluar dari Islam dalam nama Yesus. Dan kamu akan mencari-cari Tuhan Yesus. Teman-teman, kita doakan orang-orang seperti si Ningsih ini yang kasihan ya sebenarnya dianiaya di dalam Islam, dianiaya batinnya dan juga fisiknya yang hanya dibuat mainan laki-laki saja, karena Islam itu kan agamanya hanya sebatas selangkangan saja, yang jadi si Ningsih ini sudah dipermainkan selangkangannya, bentar lagi sakit. Kita doakan dia keluar dari Islam dan mencari Tuhan yang benar. Karena hanya Tuhan yang benar yang bisa menyelamatkan. Di sini sebenarnya sudah sakit jiwa. Umat-umat sakit jiwa karena nabinya pun sakit jiwa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nafas busuk dan penuh dusta, aroma mesum amat terasa. Aisyah, oh Aisyah, panggillah temanmu untuk bermain, biar ibumu menimangmu manja saat hatimu terasa pedih. Oh Aisyah, oh Aisyah. Bocah cilik usia sekolah, tangannya mungil mencengkram bantal, diterpa nafas yang terengah-engah, digagahi ulama brutal. Pelukan si kakek tua, nafas busuk dan penuh dusta, aroma mesum amat terasa. Aisyah, oh Aisyah, panggillah temanmu bermain, biar ibumu menimangmu manja saat hatimu sakit dan pedih. Aisyah, oh